Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Nah, kali ini kita akan membahas kasus tentang 5 sekawan yang pergi menonton pertandingan basket di malam 24 Februari 1978. Karena setelah mereka pergi, mereka tidak pernah pulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri mereka ini menjadi salah satu legenda yang paling sulit untuk dipecahkan. Karena semakin banyak info yang didapatkan, semakin banyak juga pertanyaan yang tidak masuk akal. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ada 5 sekawan yang lahir dan tinggal di kota Yuba. Mereka ini sekelompok laki-laki yang sangat unik. Karena mereka semua memiliki sedikit gangguan secara intelektual sedari mereka kecil sehingga mereka tidak berpikir seperti layaknya orang normal. Tapi meskipun begitu mereka sangat disayangi oleh orang-orang di sekitar mereka, apalagi keluarga mereka. Mereka pertama kali bertemu di pusat rehabilitasi. Dan karena mereka semua sangat suka basket, suka main basket, menonton pertandingan basket, lama-lama mereka ini menjadi geng yang sangat dekat. Mereka membentuk tim basket sendiri yang dinamai Gateway Gators. 5 sekawan ini bernama Jack Wade, William Sterling, Jack Madruga, Theodore Weyer, dan Gary Matthias. Dan umur mereka yang paling tua 32 tahun dan yang paling muda 24 tahun. Suatu hari di malam tanggal 24 Februari 1978, mereka berencana untuk pergi menonton pertandingan basket di kota Chico. Jarak antara kota Yuba ke kota Chico cukup jauh, jadi mereka berencana untuk pergi ke sana menggunakan mobil Jack Madruga, yang tentu saja dikemudikan oleh Jack Madruga sendiri. Jack Madruga sangat-sangat sayang dengan mobilnya. Bahkan mobilnya ini adalah pride dan joy, kebanggaan dia, harta yang paling berharga bagi dia. Gak ada yang boleh bawa mobil itu selain dia. Kalau misalnya hujan, jalanan kotor, dia gak mau ngeluarin mobilnya. Siapapun yang naik ke mobilnya harus bersih. Dan dia sangat merawat mobilnya ini seperti barang yang paling penting dalam hidupnya. Di kursi penumpang duduklah 4 sahabatnya. Mari kita bahas sedikit siapa aja mereka. William Sterling adalah laki-laki yang paling religius dalam rombongan mereka. Dia suka membaca di perpustakaan. Dan dulunya bekerja sebagai tukang cuci piring, tapi baru saja berhenti karena disuruh oleh ibunya setelah ibunya tahu dia sering diolok-olok oleh teman kerjanya. William memang memiliki gangguan tidak bisa berpikir seperti orang normal. Ada juga Jack Wade. Jack Wade adalah yang paling punya IQ paling rendah dari antara mereka. Dia gak bisa baca, gak bisa nulis, bahkan gak bisa nelpon orang, dan juga lumayan lelet. Tapi dia ini sangat baik hati dan juga orangnya lumayan pemalu karena dia memiliki kekurangan. Dan dia sangat dekat dengan Theodore Weyer. Theodore Weyer adalah laki-laki yang paling tua di rombongan ini. Dikenal sangat baik, sangat ramah. Pokoknya kalau misalnya dia ketemu sama orang, kenal nggak kenal pasti disapa. Dan kalau orangnya nggak nyapa dia balik, dia bakal sedih banget berhari-hari. Cuma memang cara berpikir Theodore ini agak berbeda. Pernah nih rumah dia kebakaran, langit-langitnya udah berapi-api dan keluarganya udah teriak, Theodore keluar dari rumah. Dia nggak mau keluar karena katanya dia mau tidur, sebentar lagi dia mau kerja, kalau dia nggak tidur nanti dia capek. Jadi ya memang cara berpikir mereka ini unik. Nah, orang terakhir di dalam kelompok ini bernama Gary Matthias. Gary baru saja bergabung di kelompok ini, dia baru pindah dan baru aja kenal dengan orang-orang ini. Tahu bahwa mereka juga suka basket, langsung dekat dengan 4 teman-temannya ini. Berbeda dengan yang lain, Gary nggak punya masalah kemampuan intelektual. Tapi dia punya gangguan mental, dia punya skizofrenia. Dimana kalau dia sedang kumat, dia bisa sangat agresif, marah-marah. Tapi selama 2 tahun terakhir, dia sudah dinyatakan stabil selama dia mengonsumsi obat-obatan. Gary juga pernah masuk rumah sakit jiwa, tapi dia ini pernah join militer di Jerman. Jadi dia ini bisa dibilang normal. Nah, mereka berlima akhirnya sampai di pertandingan basket di kota Chico. Di sini mereka mendukung tim UC Davis yang ternyata malam itu memenangkan pertandingan. Meskipun banyak orang yang bersaksi melihat sekelompok teman ini di pertandingan, tapi sekelompok teman ini tidak pernah pulang ke rumah mereka. Malam itu, masing-masing orang tua laki-laki ini panik karena anak mereka masih belum pulang, padahal malam sudah semakin larut dan padahal besok harinya mereka ini ada pertandingan yang sangat penting. Mereka berlima harusnya bertanding besok harinya dan pertandingan ini sangat penting karena kalau mereka menang mereka bisa bertanding di Paralimpik, yaitu Olimpik tapi khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.
Dan kalau mereka menang dalam pertandingan ini, mereka bisa dapat hadiah liburan ke Los Angeles. Yang mereka semua tuh bener-bener pengen banget menang dan gak mau ketinggalan ikut pertandingan ini. Bahkan berkali-kali Gary bilang ke ibunya, "Mah, aku kan pergi nih malam ini. Nah, besok jangan lupa ya bangunin aku biar gak telat di pertandingan." Jadi kenyataan kalau mereka berlima nggak pulang ke rumah malam itu sudah memberikan sinyal yang sangat buruk. Mereka semua punya firasat hal yang buruk terjadi pada anak mereka. Akhirnya mereka langsung melapor ke polisi. Polisi lalu melakukan pencarian. Dari kota Yuba ke kota Chico, semua usaha dilakukan untuk menemukan 5 kawanan ini. Mereka mencari mobil Mercury Montega keluaran 1969, yaitu mobil yang dikendarai oleh Jack Madruga yang dipakai oleh 5 kawanan ini untuk pergi menonton pertandingan basket. Dan tiba-tiba polisi menerima informasi dari laki-laki bernama Joe. Joe bilang dia sempat menemukan mobil Montega Madruga tahun 1969 di sebuah jalan sempit menuju pegunungan di luar kota Oroville. Jadi ceritanya, di malam saat kelima kawanan ini hilang, Joe secara tidak sengaja melewati jalan di pegunungan ini. Joe baru saja pulang dari tempat camping. Dia lagi survei ke sana karena minggu depan dia akan membawa keluarganya camping di sana. Nah, sebelum bawa keluarganya di sana, dia mau ngecek dulu nih, tempatnya bagus gak, layak gak. Dan saat di jalan pulang, mobil dia nyangkut di salju. Nah, keadaan malam itu memang sedang bersalju lebat. Joe turun dari mobilnya, berusaha untuk mendorong mobilnya biar nggak kesangkut. Tapi mungkin gara-gara mendorong terlalu keras, Joe mendapat serangan jantung. Jadi Joe memutuskan untuk masuk ke dalam mobil, manasin mobilnya, dan nunggu kalau aja ada orang yang lewat. Nah, jalan ini tuh sangat-sangat sepi guys. Jalan yang nggak biasa dilalui oleh orang. Jalan di dekat gunung. Tiba-tiba Joe mendengar suara siulan dan dia ngelihat di depannya ada 2 mobil, mobil truk dan mobil biasa. Dia tahu ada 2 mobil dari lampu sen di depan mobil yang menyala. Di depan mobil ini turun sekelompok pria, beberapa wanita dan juga bayi yang nangis. Melihat hal ini, Joe langsung senang, akhirnya ada yang bisa menyelamatkan dia. Jadi Joe teriak minta tolong. Tapi setelah Joe berteriak, lampu sen mobil ini langsung dimatikan dan suara mereka langsung diam. Sunyi senyap. Joe bingung kenapa orang-orang ini malah bersembunyi padahal dia minta tolong. Beberapa kali Joe pingsan, bangun. Jadi dia nggak jelas berapa lama kejadian ini terjadi. Tapi ada saat dimana dia bangun, dia ngelihat dari luar mobil ada yang jalan pakai senter. Lagi-lagi Joe teriak minta tolong. Tapi lalu senter ini lagi-lagi dimatikan. Akhirnya, karena bensin mobil Joe hampir habis, Joe memutuskan untuk keluar dan berjalan mencari pertolongan. Saat dia jalan, dia melewati tempat yang ada mobilnya. Dan ternyata memang ada mobil di situ, tapi mobilnya sudah kosong. Mobil ini adalah mobil Mercury Montega tahun 1969. Mobil yang dideskripsikan sama persis dengan yang dipakai oleh John Madruga. Mobil yang menghilang bersama sekelompok teman ini. Nah, waktu polisi mendapat informasi ini, mereka bingung. Mereka tuh nggak percaya karena kota Oroville letaknya sama sekali nggak ada di antara kota Yuba maupun kota Chico. Dari kota Yuba ke kota Chico, ini cuma jalan lurus. Sedangkan kota Oroville itu di bawah. Jadi, polisi mikir, nggak mungkin lah 5 kawanan ini di kota Oroville, apalagi di jalan pegunungan. Tapi meskipun meragukan, mau nggak mau mereka harus ngecek. Karena kalau itu bukan mobil kelima sahabat ini, mungkin itu mobil orang lain yang juga hilang. Waktu polisi datang, ternyata mobil yang dideskripsikan oleh Joe adalah mobil yang mereka cari. Di mobil ditemukan snack berjatuhan. Kaca mobil juga diturunkan. Dan begitu keluarga diinformasikan dengan penemuan mobil yang dalam keadaan kacau, mereka yakin banget pasti sesuatu terjadi pada 5 pria ini. Seperti yang dibilang Jack Madruga, gak bakal mungkin membiarkan mobilnya kotor. Harta kebanggaannya. Apalagi malam itu bersalju, ngapain mereka nurunin kaca? Dan juga jalan ini menuju gunung yang mereka mau kemana? William dan Jacquet paling benci keluar rumah. Mereka tuh sangat introvert. Paling males kalau diajak pergi ke tempat-tempat alam. Mereka pasti nggak mau pergi ke gunung, apalagi lagi bersalju. Dan besok mereka ada pertandingan penting. Jadi ini udah nggak masuk akal banget kenapa mereka tiba-tiba ada di kota Oroville. Awalnya polisi ngira, oke, mungkin mereka tersesat. Tapi setelah polisi menemukan peta yang menunjukkan cara pulang ke rumah, aneh banget kalau mereka bisa tersesat. Polisi ngecek mesin mobil, mungkin mesin mobil rusak, tapi ternyata mesin mobil bagus.
bensin masih banyak, dan yang paling aneh, karena jalan ini tuh jalan yang sangat jarang dilalui orang, jadi jalannya jelek banget. Mobil polisi yang datang ke lokasi aja banyak yang lecet, tapi mobil mereka sama sekali nggak lecet. Padahal nggak ada satupun dari mereka yang pernah ke jalan itu kecuali William. Dan William sendiri itu nggak pernah bawa mobil, dia cuma pernah sekali lewat bareng keluarganya. Jadi gimana mobil mereka bisa sampai ke situ? Mind blowing. Terus juga kalau dipikir-pikir, kalau memang mereka tersesat atau mereka nggak bisa kemana-mana, kenapa mereka keluar dari mobil? Bukannya lebih aman ada di dalam mobil? Memang mereka ini unik, punya pemikiran yang agak-agak berbeda dengan kita, tapi mereka ini masih bisa berfungsi secara socially. Bahkan mereka juga beberapa ada yang bisa kerja. Belum lagi, menurut pengakuan Joe, dia melihat sekelompok pria dengan sekelompok wanita dan bayi. Wanita ini siapa? Kalau memang sekelompok pria ini adalah 5 sekawan ini, ya wanita ini siapa? Bayinya, bayi siapa? Dan truk yang dilihat bersama mobil ini sebelumnya, itu truk siapa? Siapa yang bersiul di tengah malam di tengah hutan? Meskipun mobil ditemukan, tapi tidak ada satupun dari 5 sekawan ini yang ditemukan oleh polisi. Dan tidak ada petunjuk sama sekali. Jadi jalan buntu. Polisi lalu pergi ke dukun. Beberapa di antara dukun berkata bahwa mereka dibunuh di suatu rumah kosong. Polisi sampai mencari rumah yang disebut oleh si dukun, tapi ternyata nggak ada rumahnya. Ada juga dukun yang bilang, gelap, aku nggak bisa lihat apa-apa, cuman ada kantong berwarna hijau. Jadi selama berbulan-bulan 5 kawanan ini tidak ditemukan. Sampai akhirnya di bulan Juni, 4 bulan kemudian, sekelompok geng motor yang sedang melewati jalan di pegunungan melihat ada rumah karavan. Rumah karavan ini biasanya ditinggali oleh petugas yang menjaga hutan. Tapi rumah karavan ini kelihatan kayak kotor dan juga kacanya pecah. Jadi geng motor ini turun untuk melihat apa sih yang ada di dalam rumah karavan. Dan waktu mereka mendekati rumah ini, mereka mencium bau yang sangat busuk. Dan di sana mereka melihat jenazah Theodore Weiher tertutup dalam selimut, dalam keadaan mati kedinginan. Polisi segera datang dan melihat bahwa jenazah Theodore tidur ditutupi dengan selimut. Kelihatan kayak Theodore ini tidur, tapi ada orang yang menyelimuti dia karena selimutnya berlapis-lapis dan sangat rapi. Theodore kehilangan 5 jari kakinya gara-gara radang dingin atau frostbites. Dan di sini polisi menemukan ada jam emas yang nggak tahu punya siapa. Tapi ini bukan yang paling aneh guys. Yang paling aneh adalah di dalam rumah karavan ini sebenarnya ada banyak sekali cadangan simpanan makanan dan juga pemanas yang nggak pernah dinyalakan. Ada selimut, makanan, minuman, bahkan bisa selama setahun orang tinggal di situ tuh masih bisa hidup, bertahan hidup. Tapi pemanas di rumah ini tidak dinyalakan. Theodore mati kedinginan, mati kelaparan, padahal di dalam loker-loker rumah karavan ini isinya makanan semua. Nah, memang ada 31 kaleng makanan yang terbuka. Dibuka dengan alat pembuka kaleng khusus militer. Yang membuat polisi yakin berarti antara Gary Mathias atau Jack Watt sebenarnya ada di dalam kabin ini juga, sempat ada bersama Theodore. Karena cuma mereka berdua yang pernah masuk militer. Tapi selain jenazah Theodore di dalam rumah karavan nggak ada jenazah yang lainnya. 4 orang lain nggak tahu kemana. Letak rumah karavan ini sekitar 25 mil dari tempat mobil mereka ditemukan. Jadi polisi segera melakukan pencarian besar-besaran di sepanjang jalur ini. Helikopter, anjing pelacak, polisi, tenaga sukarela, akhirnya mereka menemukan 2 jenazah lagi, yaitu jenazah Jack Madruga dan William Sterling. Penyebab kematian 3 orang yang mereka temukan ini tidak bisa ditentukan karena sudah benar-benar rusak akibat salju dan juga exposure dari binatang. Jadi polisi nggak bisa menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Apakah mereka ini korban kejahatan atau mereka memang benar-benar tersesat. Nah, masih ada 2 orang lagi yang belum ditemukan, Jack Watt dan Gary Mathias. Karena sangat ingin menemukan anaknya, ayah dari Jack Watt akhirnya ikut mencari Jack Watt. Padahal polisi sudah melarang, karena polisi takut nanti Jack Watt ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis dan nggak mau keluarga atau ayahnya trauma. Tapi ayahnya tetap kekeh dia mau menemukan anaknya. Dan ternyata akhirnya ayah Jack Watt menemukan jaket Jack Watt yang dia pakai saat pergi. Dan waktu ayahnya angkat jaket itu, ada kerangka tulang belakang yang turun dari jaket. Akhirnya jenazah Jack Watt juga ditemukan. Tapi masih ada 1 lagi orang yang belum ditemukan.
yaitu Gary Mathias. Dan sebenarnya Gary Mathias tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Kemana Gary Mathias? Satu-satunya orang yang nggak punya gangguan secara intelektual. Apakah Gary pergi mencari bantuan tapi juga meninggal di dalam hutan dan belum ditemukan? Atau mungkin Gary sebenarnya orang di balik semua kejadian ini? Kenapa mereka pergi ke tempat ini? Nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi pada mereka juga masih menjadi misteri. Dan kalau Gary hilang, berarti jawaban kita juga hilang. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much for your support. Makasih banget guys. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.